Dan jangan lupa pantau pertumbuhan. Yang pertama adalah grafik pertumbuhan berat badan per usia ya. Ini ya, biasanya tuh ini bisa dilihat kok. Sesuai grafik saya, tabel saya yang di depan tadi, di mana usia 6 bulan sudah mulai ada defisit kalori. Biasanya bayi itu mulai 4 bulan ini sudah slightly turun. Kalau diperhatikan, perhatikan aja buku KIA itu. Jangan fokus dengan warna, tapi fokuslah ke kenaikannya. Satu kotak kecil mungil turun, itu sudah harus mulai prepare. Karena begitu 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, makan pasti akan banyak drama. Kita nggak bisa berharap nanti menaikkan berat badan ketika dia sudah mulai makan. Ya kan? Jadi mulai evaluasi. Langsung dievaluasi sejak umur 1 bulan. Kenapa kenaikannya tidak naik? Ada masalah apa? Sebagian besar masih ada masalah di rumah. Kalau ditanya, kalau saya sering konseling ya, kenapa Bu, kok ASI tapi ibu ASInya deres, dicek sama kita konselor, ASInya baik, tapi kenapa kok berat badan nggak naik, ada masalah apa? Jawabannya nangis. Itu banyak juga loh. Makanya harus terjun ke lapangan ya, nggak hanya dari satu tempat ke tempat gitu. Kita home care tuh kadang-kadang ada perlunya juga. Nangis, baru mulai curhat, ternyata tinggal sama mertua, tinggal sama suaminya di kerja luar kota, tinggal kerja luar kota, tinggal sama mertua, merasa tertekan, apalah tuntutan sekitar, support sistemnya tidak baik. Itu masalah yang sangat kompleks, yang sangat berpengaruh banget terhadap ibu menyusui. Ya, jadi masalah kecil bisa jadi masalah besar. Yang berikutnya tentu ya, panjang badan dan tinggi badan ini harus diplotkan, karena untuk memantau jangan sampai dia nanti stunting. Stunting itu nggak mungkin muncul tiba-tiba. Stunting itu biasanya munculnya kronis ketika berat badan tadi itu ini flat gini, lurus gini, flat atau bahkan turun, dulu gendut terus habis turun, baru habis itu kena berat badannya. Ingat bahwa stunting itu adalah masalah yang kronis, masalah berat badan yang tidak naik secara kronis. Dan anak stunting itu tidak kurus. Kenapa kok tidak kurus? Karena dia pendek. Pendek dan dia berat badannya kurang. Tapi karena tinggi badannya pendek, walaupun berat badannya kurang, dia otomatis kelihatannya proporsional. Tuh. Jadi nggak mungkin kurus. Kalau kurus berarti dia masih normal gitu. Berarti tinggi badannya tinggi tapi berat badannya masih kurang kan. Jadi anak stunting itu kayak gitu. Ini saya ambil dari WHO, sebenarnya sama. Jadi WHO, IDAI itu adalah sumber dari pembuatan buku KIA tadi ya. Dimana harus ada responsive feeding. Tadi yang saya sebutkan 30 menit, tidak boleh main. Ya, protein hewani tiap hari, bukan menu tunggal. Kadang-kadang kan masih dikenalkan buah dulu, jangan ya. Nanti bayinya diet itu. Gunakan MPASI terfortifikasi atau instan atau suplemen jika diperlukan. Sebagai kader, sebagai tenaga kesehatan, kita tidak boleh ada conflict of interest. Conflict of interest itu maksudnya kita sebenarnya WHO IDAI ada opsi antara makanan instan dan makanan homemade. Kita nggak boleh memaksakan orang dengan conflict interest dengan apa yang kita percaya. Dokter Ardi ini saya pribadi saya suka homemade. Terus langsung saya paksa semua orang harus homemade, terus menjelekkan dengan yang instan. Instan itu nggak baik. Itu namanya conflict of interest. Kita nggak boleh kayak gitu, tidak bijak. Karena apa? Karena masalah tiap orang beda-beda. Jadi tugas kita adalah menyelesaikan masalah. Konfliknya innovatif di dalam hati aja pilihan kita. Jadi kita memberikan solusi, bukan memaksakan apa yang kita percaya itu kepada orang lain. Ya, jadi kalau pakai instan silahkan. Meskipun saya kalau dalam hati kalau ditanya ya saya suka bikin homemade kalau saya, karena lebih bisa bervariasi. Tapi kan nggak semua ibu-ibu itu bisa masak, kan nggak semua ibu-ibu itu punya waktu. Ya saya memahami. Jadi ada solusi. Yang penting ada BB POM is okay. Responsive feeding tadi yang seperti karena ya. Ada
beri makan secara langsung, tidak lebih dari 30 menit, ada interaksi sosial. Makan itu tidak masalah hanya asal kenyang, hanya nggak dijejeli gitu, enggak ya. Dia adalah proses belajar, kasih sayang, ada kontak mata, jangan sambil main HP, nyaman, menyenangkan, jangan dipaksa. Kalau dia nggak mood ya sudah, nanti berikutnya beri support bertahap ya untuk bisa makan sendiri. Kalau dia menolak, kenapa sih dok anak saya kok menolak makan? Jawabannya gampang, dia nggak suka mungkin, nggak mood mungkin, bosen mungkin, ya kan? Jangan ada kekerasan dalam makan. Banyak berita tuh anak sampai dilempar gara-gara semua gergeten karena anaknya nggak mau makan. Stres, ya kan? Ibu-ibu nyinyir. Saya harap kok pertemuan posyandu, ini mohon saran aja sih karena ini masukan dari beberapa pasien. Beberapa tuh malas datang ke posyandu. Karena apa? Karena dinyinyirin. Gimana sih bayinya kok kurus? Saya harap kata-kata seperti itu, judgement itu tidak ada. Jadi biar dia nyaman. Jadi sebagai healingnya itu ya ke posyandu. Oh nggak apa-apa, jangan. Karena saya rasa berat badan turun, anak kurus itu adalah kata yang sensitif untuk ibu-ibu. Pasti sensitif. Ibu-ibu di sini kalau yang punya anak kecil kalau dikatain kok bayinya kurus sih, itu pasti akan agak di hati, agak gimana gitu kan. Jadi kita harus menjaga kosakata dengan baik. Ini salah satu ya tadi ya, zat besi kenapa sangat harus lengkap makanannya, nggak boleh menu tunggal karena tadi ya seperti di awal 6 bulan ini zat besinya di ASI sudah nggak cukup. Zat besi mulai 6 bulan sudah sangat turun sekali. Jadi makanya kalau dari IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, mulai suplementasi zat besi atau makanannya yang hewani ditingkatkan, bukan bayam. Karena zat besi tidak banyak di bayam, cuma kecil. Adanya di daging-daging warna merah. Ini ada penelitian bahwa pada anak-anak yang bayi yang mengalami defisiensi zat besi, anemia zat besi, karena zat besi ini kan penting perannya untuk mencegah anemia, untuk perkembangan otak, untuk memori, daya ingat, neurotransmitter itu butuh zat besi, daya tahan tubuh. Ternyata dari jurnal ini mensupport bahwa kalau ada anak yang sampai anemia, ternyata dia akan mengalami gangguan kognitif di kemudian hari. Ada gangguan sosial emosi, seperti yang disampaikan di depan tadi ya, IQ-nya tadi yang anak stunting tadi. Jadi jangan sampai anak kita mengalami defisiensi zat besi, makanya harus lengkap. Ini. Dan pada anak yang anemia defisiensi zat besi itu mudah rewel, gangguan perilaku sosial dan gangguan pemusatan perhatian. Jadi daya ingatnya terganggu. Makanya pada anak stunting pasti dia anemia. Pastilah kebutuhan mikronutrien nggak terpenuhi kan, pasti dia akan kayak gini. Makanya perkembangan otaknya nggak akan maksimal, daya ingatnya. Nanti kerasanya ketika SD, ngantuan, ngelamunan. Ibu-ibu masih seger semuanya ya, nggak ada yang ngelamun ya. Nanti kalau ngelamun mungkin anemia. Jangan sampai ya Bu. Ini adalah rekomendasi dari IDAI. Dimana memang kalau dari IDAI memang suplementasi zat besi ya. Mudah-mudahan ke depan selain vitamin A, zat besi ini juga masuk di dalam program pemerintah, ada suplementasi zat besi. Rasa, saya mau membahas tentang masalah rasa. Bayi itu juga butuh citra rasa. Jadi bukan hanya menu tunggal, tapi gizi yang seimbang dan memenuhi kebutuhan nutrisi. Bayi itu sudah mengenal rasa. ASI aja itu ada rasanya, ya kan? Jadi garam itu boleh nggak? Boleh. Dia tuh bantu proses pengembangan pengenalan rasa sesuai dengan kebutuhan aja. Jadi ini ada rekomendasinya. Rekomendasi ini tidak melebihi dari, jadi gini, tubuh itu sudah punya warning. Ketika kita mencicipi makanan terlalu asin, itu masih jauh di atas kadar maksimalnya garam. Jadi jangan khawatir, kan kita nggak mungkin ngasih garam semangkok, semua garam kan nggak toh. Nanti ginjalnya rusak dok. Itu ibu kalau ngasihnya 1 mangkok 1 kilo garam ya itu baru ginjalnya rusak. Jadi aman, boleh. Karena apa? Intinya makanan MPASI itu harus lezat. Ini ya, di buku sudah ada. Garam dapat ditambahkan pada MPASI. Gula juga tambah, boleh. Rempah-rempah semua boleh. Intinya mau makan opor, rawon, silakan. Yang penting dia punya citra rasa, butuh citra rasa.
Ini masalah homemade dan fortifikasi atau instan. Kalau kita mau pakai yang homemade, tentu yang masak sendiri harus terjamin komposisinya. Ini tertakar dengan baik ya, makronya, karbohidratnya, protein hewaninya, lemaknya harus seimbang. Kalau yang instan itu memang sudah terukur kandungannya. Saya biasanya kok menemui dengan anak yang stunting atau mungkin ada kendala ibunya dalam memenuhi makan dengan bikin sendiri, saya langsung motivasi udah pakai instan aja. Karena lebih terukur. Kalorinya sudah terukur, gizinya sudah terukur. Jadi kita lebih bisa memantau. Takut ada bahaya pengawetnya. Ibu-ibu yang saya hormati, makanan itu MPASI instan itu tidak akan beredar kalau tidak ada izin edar BP POM. Jadi selama ada BP POM itu aman. Dia tidak ada bahan pengawet, tapi memang melalui teknologi namanya freeze dry. Jadi proses beku kering. Jadi aman. Silahkan. Sesuai dengan kondisi di rumah. Pilih mana, mau homemade atau fortifikasi, silahkan. Tapi ini ada penelitian di mana di Surabaya efek pemberian terhadap anak-anak yang menggunakan bubur homemade dengan bubur terfortifikasi. Ternyata anak-anak yang menggunakan bubur homemade itu cenderung lebih anemia dibandingkan anak-anak yang pakai bubur instan. Tadi mungkin karena kandungannya kurang adekuat ya, mungkin protein hewaninya ya. Jadi jangan sampai kita nggak seimbang. Kalau bikin langsung jadi yang di pinggir jalan gitu, kalau saya jujur agak kurang srek ya. Kalau kita beli jadi itu, kita nggak pernah tahu gitu loh isinya apa. Daripada kayak gitu, yang mending instan kalau saya. Berat badan tidak naik. Biasanya karena apa? Karena pertama adalah tidak adekuatnya intake atau makanan. Itu pasti. Atau kurang variasi menu. Ini sering banget. Dok, anak saya ini berat badannya nggak naik. Makannya tuh banyak, sering. Nah yang dimakan apa, Bu? Pepaya, semangka. Kalau makan nasi dikit sih, Dok. Tapi kalau buah-buahan sayur tuh banyak. Yo, pantes ya. Pantes ini. Jadi makanannya banyak tapi nutrisinya gimana ini? Cemilannya apa, Bu? Cemilannya biasanya saya kasih ya puding, agar-agar gitu kan nggak ada kalorinya juga ya. Kita harus bisa menghitung kalori ya. Jadi nggak selamanya apa yang disampaikan tuh. Biasanya kita kok menghadapi anak dengan berat badan tidak naik, kita harus recall diet 1 minggu. Ibu tulis makanan apa yang diberikan tiap hari, ditulis di buku. Nanti kita akan analisa. Ternyata kurang banget kalorinya, ya kan? Jadi yang tersering adalah makannya banyak tapi nutrisinya tanda tanya nih. Atau bubur terus. 1 tahun bubur terus. Kalau bubur dia makannya banyak, ya iya kan dominan di air. Nggak ada kesempatan untuk ngunyah, nggak ada kesempatan untuk mengelak dia. Jelep gitu aja kan. Atau mungkin nafsu makan yang kurang. Ingat loh, bayi itu juga bisa bosenan, nggak mood bisa. Kalau dia udah jengkurang, marah itu berarti nggak mood. Atau trauma. Vitamin nafsu makan nggak ada. Semua vitamin di dunia ini nggak ada yang bikin nafsu makan. Tapi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi boleh. Atau mungkin orang tua yang terlalu fanatik nih, pantang-pantang. Saya takut anak saya alergi, Dok. Saya pantang ini lah. Ngapain pantang kalau tidak terjadi? Kalau memang tidak ada alergi, jangan takut untuk dipantang. Karena belum tentu terjadi alergi. Gitu. Ini gambarannya ya. Jadi yang normal ini di atas ini. Ini normal ini. Nah ini wasting, ini bedanya dengan stunting. Kalau wasting ini berat badannya dengan tinggi badannya tidak proporsional. Tinggi badannya masih normal, tapi berat badannya kurang. Akhirnya dia kelihatan kurus. Kalau stunting, dia tinggi badannya sudah kurang, tapi berat badannya juga kurang. Tapi karena tingginya kurang, berat badannya kurang, dia kayak proporsional. Ya, jadi kayak mengkeret gitu kan, ya kan. Kalau underweight, berat badan yang kurang. Underweight ini dia itu sebenarnya tinggi badannya masih normal, varian normal, tapi berat badannya kurang. Ini wasting, underweight, ini akan cikal bakal menjadi stunting. Perawakan pendek dengan stunting itu berbeda. Jadi kalau perawakan pendek, itu anaknya memang perawakannya pendek tapi masih di batas normal. Nggak sampai min 2 SD. Standar deviasi. Kalau dia stunting itu di bawah pendek dan di bawah min 2 SD. Makanya
anak stunting itu ya berperawakan pendek, tapi yang berperawakan pendek belum tentu stunting. Seperti ini contoh nih underweight ini, dia berperawakan pendek mungkin karena normalnya kan di sini di garis merah. Tapi dia nggak stunting karena tingginya masih di bawah rata-rata mungkin, tapi nggak sampai dijatuh di min 2 SD. Karena kan perawakan pendek bisa masalah genetik, ya kan? Itu bedanya stunting dengan perawakan pendek. Mungkin itu ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.